Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada kita semua. Baik, pemirsa Podcast kali ini kita akan berbincang-bincang bagaimana persiapan SMA Negeri 3 Yogyakarta dalam menghadapi uji coba ataupun KPM terbatas di masa transisi besok pada tahun pelajaran 2021-2022. Saat ini telah hadir bersama kami Bapak Dr. Andes Supriyana MMMPD. Selamat pagi Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nana, bagaimana kabar ini Pak Nana? Alhamdulillah sehat Pak Didik. Iya, baik Pak Nana. Banyak pertanyaan dari masyarakat dan juga orang tua kelas 10 dan kelas 11 ini. Bagaimana Pak Nana untuk SMA 3 ini dalam persiapan menghadapi uji coba untuk KPM terbatas pada bulan Juli besok, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. SMA 3 bagaimana Pak Nana persiapannya? Kasih, Pak ya, SMA 3 dalam hal ini telah mempersiapkan segala sesuatunya, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di dalam rangka nanti kita melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, untuk kegiatan tatap muka itu banyak hal yang memang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah tentang konten, materi, dan pelaksanaan tatap muka itu sendiri. Kemudian dalam hal ini juga kami sudah mempersiapkan untuk melakukan workshop dalam rangka untuk yang pertama adalah pemetaan KD-KD yang nanti akan diberikan secara tatap muka, yang kemudian juga dibantu dengan modul. Kemudian di samping itu kami juga sudah mempersiapkan pembekalan bagi Bapak Ibu guru dalam rangka untuk memberikan keterampilan untuk membuat media pembelajaran digital. Luar biasa Pak Nana ya. Baik Pak Nana, berarti kan ada beberapa hal yang perlu disiapkan Pak Nana. Berarti kalau kita lihat pertama dari untuk siswa gimana Pak Nana? Untuk skenario siswa dulu, kemudian nanti guru dan karyawan. Untuk siswa kira-kira nanti bagaimana Pak skenarionya? Ya, jadi ketika nanti anak masuk ke sekolah, mulai dari pintu gerbang, kemudian sampai nanti anak itu masuk di ruangan kelas, itu sudah kami susun skenario-skenarionya, yaitu bagaimana nanti di awal itu anak harus dideteksi suhunya, kemudian cuci tangan dan seterusnya, dan selalu dikawal oleh Satgas Covid kita dibantu oleh Bapak Ibu guru yang bertugas sebagai tim pengendali pembelajaran. Wah, luar biasa Pak Naya. Jadi di SMA 3 sudah ada Satgas Covid ya Pak yang ikut membantu dalam proses pembelajaran nanti. Kemudian durasi Pak, kalau durasi siswa itu gimana Pak di KPM-nya? Jadi nanti anak itu masuk di dalam kelas, kemudian akan mendapatkan pembelajaran selama 3 mata pelajaran. 3 mata pelajaran artinya 3 mata pelajaran itu masing-masing durasi 45 menit sampai 1 jam, sehingga total 3 jam maksimal yaitu ya. Total 3 jam. Kemudian setelah selesai anak ini langsung pulang. Nah, selama di sekolah anak ini dimungkinkan tidak melakukan ibadah di sekolah. Jadi anak yang untuk mengurangi COVID Pak ya, penyebaran COVID. Jadi untuk shift pagi anak ini pulang dari pembelajaran ke rumah itu tidak belum memasuki atau belum terlambat untuk sholat luhur misalnya. Nah kemudian shift yang kedua ketiga juga demikian. Jadi semuanya untuk ibadah bisa dilakukan dari rumah. Demikian juga ketika anak membutuhkan atau memerlukan bekal makan, minum dan seterusnya disediakan anak itu membawa dari rumah juga. Sehingga dalam hal ini kantin belum dibuka. Jadi sekolah belum memberikan fasilitas kantin. Nah, untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menggunakan alat bersama seperti olahraga dan seterusnya itu juga masih kita atur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kontak secara bersama-sama dengan satu alat atau satu properti yang memungkinkan terjadinya penularan. Nah, itu kita minimalkan. Oleh karena itu nanti kita susun juga skenario untuk pembelajaran olahraga. Baik, luar biasa sekali Pak Nana ya. Berarti
setiap siswa ketika dia mau sekolah maka harus bawa bekal, ya Pak Nana, ya. Kemudian karena tidak ada kantin di sekolah, kemudian tidak ada pelajaran olahraga, dan satu hari itu 3 shift yang nanti akan diatur oleh kurikulum, sehingga nanti kita juga akan mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID. Baik Pak Nana, itu dari segi siswa. Kalau dari segi guru gimana Pak Nana persiapannya? Untuk teman-teman guru sendiri? Untuk teman-teman guru sendiri sudah divaksin gitu? Ya, jadi syarat adalah sudah divaksin sebanyak 2 kali ya. 2 kali vaksin semuanya itu sebagai syarat awal supaya nanti lebih aman gitu. Nah, juga Bapak Ibu guru yang mohon maaf mungkin punya komorbid atau kurang sehat pada saat harusnya mengampu pelajaran tatap muka, itu pun juga nanti kita kondisikan atau kita atur jadwalnya supaya betul-betul guru itu ke sekolah dalam kondisi sehat. Demikian juga sebaliknya anak. Jadi anak juga dalam kondisi sehat, mendapat izin orang tua itu yang paling penting ya, izin orang tua ya. Jadi ketika sehat pun kalau orang tua ragu-ragu maka boleh anak nanti tidak masuk. Nah, ketika tidak masuk ini sekolah sudah mempersiapkan memfasilitasi Pak Nana, memfasilitasi belajar dari rumah. Oh, jadi udah dua cara ya Pak ya. Jadi dengan satu platform tertentu nanti guru akan menyampaikan pembelajaran itu melalui platform yang sudah disediakan, yaitu dengan membuat semacam rekaman video atau apapun yang intinya yang harusnya tatap muka itu bisa dilakukan dari rumah. Nah, di samping itu pembelajaran terbatas ini kan hanya 1 jam ya di sekolah ya, satu mata pelajaran itu hanya 1 jam. Oleh karena itu, misalnya satu materi pelajaran tertentu itu waktunya atau terjadwal misalkan 2 atau 3 jam, selebihnya dari 1 jam di sekolah itu dilakukan dari rumah dalam bentuk aktivitas belajar dari rumah. Nah, aktivitas belajar dari rumah itu terjadwal mulai pukul 13 dan seterusnya sampai sore. Jadi ketika anak di sekolah, maka pelajaran atau pembelajaran di rumah itu off. Ketika anak di rumah itu mengerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, sisa waktu yang dijatahkan atau sesuai dengan jumlah jam mata pelajarannya, jumlah jam di dalam 1 semester. Berarti luar biasa Pak Nana. Jadi ketika mereka di sekolah ada jam KPM tatap muka, begitu nanti pulang sampai jam 15.30 ternyata juga ada istilahnya pendalaman ataupun tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah, yaitu bukan tugas Pak. Bukan tugas ya. Nah, ini yang harus kami luruskan. Ya, jadi yang dikerjakan anak di rumah itu bukan semata-mata tugas, tetapi itu adalah aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran. Ya, bagian dari pembelajaran yang aktivitasnya dilakukan dari rumah. Oh, gitu ya. Begitu Pak. Juga hal yang penting yang sudah dilakukan pada waktu yang lalu seperti praktikum. Kegiatan praktikum itu kan biasanya kelompok. Ya. Namun ini kita format dalam kegiatan individu. Nah, itu pun dilakukan dari rumah. Nah, kami sudah menyiapkan program dari awal pandemi dulu, yaitu praktikum dari rumah. Jadi tetap ada praktikum ya Pak ya? Tetap ada praktikum. Terutama pelajaran-pelajaran IPA ya Pak? Ya, fisika, untuk mengambil nilai keterampilan itu tetap ada praktikum. Nah, praktikum itu dilakukan dari rumah. Nah, terus kalau dari rumah, terus bagaimana pelaksanaan dan alat yang kita pakai? Ya, kita mengoptimalkan alat-alat yang ada di rumah. Mungkin dicontohkan Pak Nana satu sesuai bidang Pak Nana fisika gitu. Satu contoh misalkan praktikum fisika. Nah, praktikum fisika itu bisa menggunakan bahan alat yang ada di dapur misalnya. Kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di situ sesuai dengan KD yang terkait. Dengan KD yang terkait. Misalnya tentang pengukuran massa jenis misalnya. Nah, itu bisa menggunakan cairan-cairan yang ada di dapur, ada minyak, ada air, kemudian ada santan dan seterusnya. Nah, itu bisa kita pakai juga. Artinya menggunakan fasilitas yang ada di rumah. Biologi juga demikian, bisa di sekitar rumah. Kemudian kimia juga bisa pakai garam, bisa pakai cuka dan seterusnya. Nah, itu suatu potensi yang belum tergali. Nah, ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi anak, yang mana materi yang sederhana itu bisa untuk menambah keterampilan mereka mendalami materi-materi yang terkait dengan pelajaran, tetapi dengan bahan yang ada di sekitar kita. Baik Pak Nana,
kemudian Pak Nana, tentang ini Pak, sarana dan prasarana untuk mendukung KBM, udah siap Pak Nana? Ruangan, kemudian hand sanitizer, kemudian cuci tangan? Alhamdulillah. Nah, Gimana, kami Pak? bekerjasama dari sarana Ya. dengan Wakasarana untuk menyediakan beberapa properti hubungannya dengan prokes, Ya. seperti hand sanitizer, kemudian Cuci tangan. alat cuci tangan, deteksi suhu, itu Ya. tentu sudah disiapkan. Demikian juga peralatan yang dipakai di dalam kelas, ada LCD dan ada media-media yang lain yang nanti diperlukan, itu juga alhamdulillah sudah disiapkan oleh bagian sarana. Baik, kesimpulannya sudah sangat siap ya Pak. Nanti untuk jadwal dan sebagainya bisa kita susulkan. Baik Pak Nana, luar biasa persiapan dari SMA Negeri 3 Yogyakarta untuk semuanya ya, kelas 10 dan kelas 11 tidak usah khawatir bahwa bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama, untuk KBM terbatas kita masih juga sangat tergantung Pak Nana ya, penyebaran dari COVID di DIY. Kemudian di SMA Negeri 3 sudah disiapkan skenario. Yang pertama adalah dalam satu hari itu ada 3 shift pembelajaran, kemudian juga ada praktikum yang dilakukan secara online dari rumah, kemudian sarana dan prasarana juga sudah sangat memadai, sehingga tidak perlu khawatir. Tinggal sekarang kita berdoa ya Pak Nana, mudah-mudahan nanti KBM terbatas bisa terlaksana untuk mengobati kerinduan siswi ke sekolah dan juga Bapak Ibu guru dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih Pak Nana atas informasinya yang luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti bisa diterima oleh semua masyarakat dan tenang. Saya kira cukup pemirsa untuk bincang-bincang pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.